Saya, Pak. Udah ya Mas ya. Kalau kelompok 2, Saya, Pak. udah bisa semua? Sudah, insya Allah. Oke, sip. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja ya untuk sesi pada pagi hari ini. Silakan yang bertugas untuk pimpin apel. Baik, izin melapor. Duduk siap gerak, kelapor peserta Angkatan 31 periode 6 sejumlah 40 orang siap mengikuti materi dari Ibu Amiroh Ambarwati. Laporan selesai, terima kasih. Duduk istirahat gerak. Laporan diterima. Silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan dengan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Maris Kementerian Agama.
Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bertugas memimpin apel pada pagi hari ini. Kita mulai saja ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, narasumber pada kesempatan pagi hari ini, Ibu Dr. Hajah Amirah Amarwati, SPD MA, yang kami hormati segenap panitia, Latsar Angkatan 31, ada Mas Pandi, ada Ibu Lulu, ada Mas Green dulu juga. Yang kami banggakan, segenap rekan-rekan peserta Latsar Kementerian Agama Angkatan 31 yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin kalau di Semarang ini cuacanya agak mendung. Saya kurang tahu nih di tempat bawah Ibu apakah juga sama. Di sini mendung Bapak Ibu karena semalam Semarang diguyur hujan. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita di pagi hari ini ya. Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa kembali bersua. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Untuk mengikuti materi pada pagi hari ini, kita masuk di agenda yang pertama, sikap perilaku bela negara, dan sudah hadir bersama kita narasumber yang terhormat. Orang bijak berkata, katanya tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu ya. Maka sedikit saya akan bacakan profil beliau. Saya sapa dulu deh. Assalamualaikum Bu Amiro. Waalaikumsalam, Kak Assalamualaikum. Ferry. Mohon maaf Ibu, tadi ada kendala teknis ya Bu ya, jadi Ibu menunggu Oke. lama. Aman. Ya, Terima kasih. Baik, izin untuk membacakan sedikit profil Ibu narasumber pada pagi hari ini. Beliau adalah Ibu Dr. Hajah Amirah Amarwati, SPD MA, lahir di Bojonegoro, 14 Agustus tahun 1971. Pangkat golongan ruang, sekarang beliau ada di Pembina Utama Madya 4D. Beliau adalah sebagai Widyaswara Ahli Madya di Balai Diklat Kegembang Semarang. Sebelum berkarir sebagai Widyaswara, beliau memiliki beberapa pengalaman jabatan sebelumnya, mengawali karir sebagai guru di Mandua Semarang, Kota Semarang. Kemudian di tahun 2011, beliau memantapkan hati untuk berkarir di Widyaswara di Balai Diklat Kegembang Semarang hingga saat ini, Bapak Ibu. Itu sedikit profil beliau. Kami mohon nanti Ibu Hajah Amiro, Ibu Dr. Amiro untuk berkenalan lebih lanjut dengan peserta Latsar CPNS Kementerian Agama, khususnya Angkatan 31. Ibu, sebagai informasi, jumlah peserta untuk Angkatan 31 sejumlah 40 orang. Dan siap mengikuti materi dari demikian dari kami. Selamat mengikuti materi. Dan tetap semangat. Untuk selanjutnya, saya serahkan sepenuhnya waktu kepada Ibu Dr. Hajah Amiro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Ferry dan segenap kawan-kawan panitia ya yang membersamai kita. Terima kasih sudah memfasilitasi pertemuan pertama di agenda 1 dengan kawan-kawan ini ya. Baik, Mbak Ferry, ini kan kita ada dua kelompok ya, dua kelompok besar nggih. 1, 2 nanti menjadi satu sesi pembelajaran, kemudian 3, 4 sendiri gitu. Namun izin untuk perkenalan umum saya pikir cukup ya yang disampaikan Mbak Ferry. Nah, supaya lebih efektif karena waktu kita juga memang sudah agak mundur ini, adik-adik kita yang kelompok 1, 2 kita masuk ke breakout room saja ya. Nanti biar yang merecord langsung di kelompoknya gitu. Karena nanti mana tahu untuk yang kelompok 3, 4 itu eh, pematerinya on time di jadwal yang terjadwal itu. Ngoten nggih, Pak Ferry nggih. Sudah Baik Bu, disiapkan breakout atau belum? izin info ini baru saja Bu dapat informasi untuk yang kelompok 3 dan 4 untuk pemateri untuk hari ini berhalangan. Oh gitu. Jadi mungkin kami mohon untuk rekan-rekan yang di kelompok 3 dan 4 untuk live dari Zoom ya. Nggih, nggak apa-apa kalau begitu. Khawatir Itu Bu saya Amiro. nanti nunggu. Siap. Oke. Baik, kami silakan untuk rekan-rekan yang ada di kelompok 3 dan 4 untuk bisa meninggalkan Zoom. Kemudian untuk pembelajaran terkait dengan agenda 1 akan kami informasikan lebih lanjut ya di WA Group. Silakan
Oke, baik. Ya, berarti yang di main room ini hanya kelompok 1 dan 2 ya, adik-adik ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga adik-adik semuanya dan juga tim panitia selalu dalam kondisi sehat, dimudahkan dalam segala urusan, dan yang kita lakukan ini menjadi bagian dari ikhtiar kita menuju kebaikan. Gitu ya. Baik, adik-adik semuanya, pada kesempatan kali ini pertemuan pertama kita ya, karena di agenda 1 kita punya kesempatan untuk bertemu 2 kali di sinkronus pertama dan kedua, dan kali ini adalah untuk sinkronus yang pertama. Tapi sebelumnya, karena waktu kita juga terbatas ya adik-adik ya, saya minta tolong adik-adik nama atau identitasnya itu di rename, tolong tambahkan setelah nama Anda underscore satker Anda gitu. Ini kan sementara baru angkatan, kelompok, nama gitu ya. Tambahi lagi satu lagi satker Anda di mana Anda bertugas gitu. Biar nanti begitu saya membaca nama itu langsung bisa tahu tugasnya di mana gitu. Baik, sambil menunggu adik-adik merename namanya, sedikit informasi ya, adik-adik sudah masuk ke BLC semua ya. Untuk materi-materi silahkan sudah mulai bisa diakses ya. Termasuk di sana juga sudah disiapkan slot untuk upload tugas gitu ya, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Nah, nanti adik-adik bisa apa namanya langsung download itu, dan nanti sambil pembelajaran, sambil menyimak, adik-adik barangkali bisa sambil mencermati apa isi dari bahan-bahan yang sudah kami siapkan di BLC, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik di sinkronus 1 2 untuk agenda 1 ya, karena memang kami mendapatkan tugas dari pimpinan untuk mendampingi Anda semuanya di agenda 1. Nanti akan ada tugas-tugas individu dan tugas kelompok, gitu ya. Pastikan Anda mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian nanti untuk upload juga sesuaikan dengan waktu yang ditentukan di LMS itu ya. Jangan terlambat karena nanti terlambat itu ada dampaknya terhadap apa, penilaian yang akan diberikan pada Anda gitu. Kemudian dari 2 pertemuan kita hari ini dan nanti insya Allah hari Kamis ya kita akan ketemu lagi. Pada kesempatan pertama ini adik-adik nanti kita lebih pada apa, mereview apa yang sudah adik-adik pelajari di MOC. Sudah lulus semua kan ya MOC-nya ya. Nah, saya sangat berharap adik-adik kemarin saat mengikuti MOC itu bahan-bahannya, modul-modulnya betul-betul sudah dipelajari gitu ya. Kemudian adik-adik mendapatkan pemahaman secara substantif apa saja poin-poin penting dari agenda 1 gitu ya. Jadi pertemuan ini saya tidak akan mengulangi nanti waktunya tidak efektif gitu ya. Tapi nanti kita akan sekilas mereview di bagian mana yang mendasar dan nanti apa manfaat bekal Anda mengikuti pelatihan ini atau Latsar CPNS ini, dan yang lebih utama lagi adalah apa relevansi dan manfaatnya untuk menjadi bekal Anda selaku calon PNS di tempat tugas masing-masing. Gitu ya adik-adik ya. Jadi saya berharap Anda dalam memahami materi bukan sebagai sebuah pengetahuan saja, tapi justru yang harus Anda cari tahu lebih lanjut dan analisis adalah bagaimana konsep-konsep itu ketika diimplementasikan, diterapkan pada tugas masing-masing profesi Anda. Itu ya adik-adik ya. Jadi manfaatnya lebih ke sana gitu. Karena di antara orientasi utama dari Latsar CPNS ini arahnya adalah untuk pembentukan karakter Anda selaku ASN, utamanya selaku PNS gitu ya. Oke, baik itu yang pertama. Kemudian besok di pertemuan kedua
Anda akan diminta untuk paparan. Jadi durasi waktu kita yang kurang lebih 3 jam pelajaran itu akan kita gunakan untuk memberi kesempatan adik-adik paparan. Nah, bahan paparannya itu nanti akan kita berikan pembekalan dan penjelasan di pertemuan ini, gitu ya. Dan itu nanti yang porsinya lebih banyak di sesi sinkronus yang pertama ini, gitu ya. Jadi sambil saya share screen ya. Eh, Oke, baik. Jadi adik-adik di agenda 1 itu kalau Anda melihat jadwal, di sana ada waktu untuk pertemuan sinkronus dan ada asinkronus, gitu ya. Nah, sinkronus itu ya pertemuan melalui Zoom seperti ini, asinkronus Anda mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan apa yang kami sampaikan, gitu ya. Jadi untuk agenda 1 itu intinya seperti itu ya. Jadi Anda mendapatkan apa ya informasi, pembekalan, penguatan pada saat sinkronus. Nah, saat asinkronusnya Anda tidak perlu masuk Zoom ya, tapi cukup Anda melaksanakan atau mengerjakan tugas gitu ya, Adik-adik ya. Oke, baik. Saya lanjut. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ini ya, Adik-adik ya. Jadi kita apa namanya? Hari ini fokus untuk sedikit mereview materi, begitu. Kemudian nanti dari materi-materi itu akan kita arahkan untuk bagaimana Anda menerapkan atau mengaplikasikan konsep yang sudah Anda pahami dan pelajari itu untuk mengerjakan tugas, gitu ya. Tugasnya ya tentu tugas terkait dengan agenda 1, gitu ya. Oke, baik. Adik-adik, Anda di CPNS ini mengikuti Latsar, gitu ya. Nah, struktur kurikulum dari pelatihan kita, Latsar CPNS ini, muatannya ini adik-adik, ada 2 ya. Yang Anda ikuti melalui MOC, kemudian juga yang kita fasilitasi melalui ruang-ruang virtual ini ya, juga di BLC itu fokus pada pembekalan, penguatan nilai-nilai di agenda, baik agenda 1, 2, 3, 4 gitu ya. Dan nanti ketika Anda sudah masuk di agenda 4, Anda melaksanakan apa yang Anda siapkan sebagai rancangan, maka nanti akan ada pendampingan langsung dari mentor. Itu ya, adik-adik ya. Mentor itu nanti mendampingi Anda, memberikan penguatan-penguatan terkait dengan bidang tugas, gitu ya. Maka nanti dalam sesi agenda 1, 2, 3, dan 4 ya, itu akan ada proses pendampingan, pembekalan dari kami tim Widya Iswara Balidiklat Keagamaan Semarang. Adapun nanti di masa habituasi itu Anda akan didampingi oleh mentor masing-masing itu ya, sekaligus nanti untuk ini penguatan bidang tugas ya. Jadi tugas-tugas Anda apa di tempat tugasnya itu nanti yang membimbing, mendampingi adalah mentor masing-masing. Mentor itu biasanya atasan Anda gitu ya. Kalau tempat tugasnya di sekolah atau di madrasah ya berarti kepala madrasahnya. Kalau di KUA ya kepala KUA-nya. Kalau di apa namanya perguruan tinggi bisa jadi nanti mungkin dekannya, wakil dekannya atau kajur. Nah, siapa nanti yang didelegasikan oleh pimpinan di perguruan tingginya. Kalau yang di kantor Kemenak, entah itu Kanwil ataupun di apa Kemenak Kabupaten Kota ya, itu biasanya dari unsur bisa Kasubag atau Kabag atau dari apa namanya Kasih dan seterusnya. Itu yang jelas dari unsur pimpinan. Ya, adik-adik ya. Nah, karena kita ada di agenda 1 kali ini, maka fokus kita itu ya, agenda 1 itu kan isinya terkait dengan sikap perilaku bela negara. Gitu ya, adik-adik ya. Lingkup materinya kemarin sudah Anda pelajari kan? Ada 3 gitu ya, mata pelatihannya ya. Di MOC kemarin ada wawasan kebangsaan, ada nilai-nilai bela negara. Gitu ya, adik-adik ya. Kemudian juga ada analisis isu, ada kesiapsiagaan bela negara. Nah, 3 lingkup itulah yang akan kita kita bahas pada kesempatan kali ini. Utamanya atau fokusnya adalah bagaimana nanti
Anda bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan dalam tugas-tugas Anda di tempat satker masing-masing. Gitu ya, adik-adik ya. Ini gambaran umumnya seperti itu. Jadi saya tidak akan bicara tentang apa namanya kasus-kasus yang tidak membumi gitu ya. Oke, baik. Nah, sebelum sampai ke sana, adik-adik, kita review dulu ya. Kita review apa yang sudah Anda pelajari di MOOC gitu ya. Saya stop share dulu. Oke, baik. Adik-adik kemarin sudah belajar di MOOC, di antaranya itu yang modul pertama ya, tentang wawasan kebangsaan. Ya, coba di antara adik-adik siapa yang bisa menyampaikan, menurut Anda, apa sih yang Anda pahami tentang wawasan kebangsaan? Siapa mau menyampaikan? Boleh raise hand? Manfaatkan waktunya, ayo. Saya nggak usah nunjuk, biar Anda volunteer gitu, karena ini panitia mendampingi tentang keaktifan, partisipasi, itu nanti yang merekam panitia itu ya. Oke, silakan. 20 orang loh ya. Siapa masih tidak harus hafalan. Saya tidak butuh hafalan ya. Saya ingin Anda memahami tentang wawasan kebangsaan itu seperti apa. Jadi tidak persis seperti modul, enggak apa-apa. Nek hafalan malah nanti nggak nyambung gitu. Yuk, silakan. Raise hand. Saya Bu, Ya, silakan, monggo Mas. menurut saya wawasan kebangsaan adalah pola pikir atau cara pandang kita mengenai bangsa itu sendiri. Lebih singkatnya seperti itu sih Bu. Oh, lebih singkatnya begitu. Jadi pola pikir atau cara pandang terhadap bangsa, gitu ya Mas ya. Iya Oke, Bu. baik. Eh, yang mau nambahi siapa? Yang mau nambahi panggilannya gimana ini? Mas Abu. Iya. Oh ya, oke. Muni, Siapa yang mau Muni. nambahi pendapat atau pemahaman Mas Abu? Saya Bu, Cara pandang terhadap bangsa. Oh, Mas Fajar, gimana? kalau menurut saya itu cara pandang Mm-mm, yang disesuaikan dengan kesadaran diri kita sebagai warga mm-mm. di lingkungan kita sendiri, di lingkungan kehidupan kita sendiri dalam berbangsa dan bernegara. Itu Jadi sih. cara pandang diri kita dalam berbangsa dan bernegara, gitu ya Mas ya. Oke, baik. Saya mau dengar suara yang cewek nih. Cara pandang terhadap bangsa dalam rangka sadar berbangsa dan bernegara itu konkretnya seperti apa ya? Siapa yang bisa menyampaikan? Dalam bahasa versi lain? Halo, yang merasa cewek-cewek cantik? Oke, Mbak Afifah, silakan. Oke, Bu, cara pandang yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam Mm-mm. penyelenggaraan bermasyarakat, bernegara. Oke, mengapa harus mengedepankan persatuan dan kesatuan? Memangnya bangsa kita seperti apa? Izin, Bu. Karena sesuai dengan Oke, Bu, Sinyalnya saya anu ya lanjutkan, Mbak, nggih. nggak stabil. Heeh. Nggih. Gimana Mbak Karena Bima? sesuai dengan nggih, karena sesuai dengan sila ketiga Pancasila, nggih, Bu, yaitu Persatuan Indonesia. Oke, Mbak Elsa kita mau main nambahi mau. Gimana Iya, Mbak Bu. Elsa? Izin Heeh. menambahkan Ibu, Oke. eh, tadi kan Bu Afifah menyampaikan persatuan dan Ini adik-adik kesatuan. kok suaranya alon-alon kenapa ya? Suaranya kok Izin, Bu. nggak maksimal. Nah, mbok ngono. Aku Oke. kok ngene-ngene iki lho. Wawasan kebangsaan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dikarenakan bangsa kita yang majemuk dan heterogen, banyak sekali perbedaan, baik Oke. itu agama, suku, ras, dan budaya, Mm-mm. begitu. Mm-mm. Sehingga wawasan kebangsaan ini dibutuhkan agar masyarakat memiliki cara pandang yang baik, yang benar terhadap bangsa dan negara kita Oke, untuk good. mencapai Itu ya adik-adik ya. persatuan dan Heeh. kesatuan. Nggih. Oke, bagus. Jadi adik-adik ya, ini dalam skala makro ya adik-adik ya.
konsep yang disampaikan oleh Anda itu tadi, oleh kawan-kawan Anda, dan terakhir dikunci oleh pernyataan Mbak Elsa bahwa wawasan kebangsaan itu ya bicara tentang cara pandang, cara melihat gitu ya. Rupanya cara pandang itu berbanding lurus terhadap sikap dan perilaku. Betul apa tidak, adik-adik? Jadi cara kita memandang sesuatu, apapun itu, siapapun itu, pasti akan berbanding lurus, akan berdampak terhadap sikap perilaku yang akan kita tunjukkan. Betul ya? Contoh begini, Anda suka atau tidak suka terhadap sesuatu atau seseorang, kira-kira berpengaruh enggak sikap Anda terhadap sesuatu atau seseorang itu? Pengaruh. Ngaruh Berpengaruh. banget gitu kan ya. Nah, maka tadi kata Mbak Elsa, bangsa kita itu majemuk, bangsa kita itu plural gitu ya. Beragam dengan keanekaragamannya, mau ditinjau dari perspektif apapun, Indonesia itu plural. Kan gitu ya, adik-adik ya. Maka kita sebagai bagian dari besarnya bangsa Indonesia yang plural itu, seyogyanya memandang pluralitas itu bukan sebagai sebuah hal yang negatif gitu ya, tapi menjadi dan cara pandang kita harus menganggap itu sebagai sebuah potensi, menganggap itu sebagai sebuah aset, kan gitu. Nek cara memandangnya seperti itu, maka sikap kita juga akan positif, kan gitu ya adik-adik ya. Oke, nah sekarang begini, itu kan skalanya skala makro nih. Nah, saya berharap persepsi Anda, pemahaman Anda tentang wawasan kebangsaan itu agak lentur, sing fleksibel gitu. Jadi jangan membatasi bahwa ketika bicara wawasan kebangsaan itu skalanya hanya skala nasional. Tapi Anda harus bisa menarik skala yang lebih kecil atau skala yang lebih besar, lebih luas lagi. Jadi perspektif Anda tentang wawasan kebangsaan itu bisa dalam perspektif lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Itu adik-adik ya. Bisa dipahami kalimat saya? Bisa ya. Nah, coba sekarang saya begini. Kita tarik skalanya dalam skala yang lebih kecil nih. Kalau skala yang luas itu dalam skala konteks nasional gitu ya. Maka nanti cara pandang kita terhadap bangsa dengan konteks nasionalisme akan berbanding lurus dengan sikap perilaku nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita. Gitu ya. Sekarang kita tarik mundur yuk. Tarik mundur masuk pada tempat tugas kita, organisasi tempat Anda bertugas. Ya, dengan cara pandang seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Elsa, tapi skalanya diperkecil nih. Skalanya di tempat tugas Anda. Apakah Anda juga menemukan hal-hal seperti yang disampaikan Mbak Elsa tadi? Ning iki lingkupnya terbatas di tempat tugas Anda saja. Siapa yang mau menyampaikan? Apa konteks, apa situasi, apa fenomena yang Anda temukan terkait supaya Anda bisa mengaplikasikan wawasan kebangsaan, tapi di konteks tempat tugas Anda. Siapa mau menyampaikan? Saya, Bu. Boleh, Mas, silakan. Dalam konteks saya terutama di KUA itu mengenai Mm-mm. wawasan kebangsaan kan kita mengambil contoh dari sila pertama Persatuan Indonesia yaitu adalah Mm-mm. menjaga satu sama lain antar intinya kayak hidup rukun gitu walaupun kita beda agama. Karena di sini Oke. juga kan ada berseberangan dengan tetangga. Maksudnya umat ibadah yang non muslim kita di KUA tetap menjaga kerukunan satu sama lain. Kalau misalkan ada adat yang tidak bersinggungan mengenai agama kita turut ikut serta gitu. Oke, Kemudian baik. Ya, gitu ya di di ruang antaranya ya. lingkup KUA ya betul. Gitu. Oke, Betul. ada lagi? Dari tempat tugas yang lain, ayo ganti liane. Jangan Mbak Elsa lagi, jangan Mas Abu meneh, ojo Mbak Afifa meneh, kancane wong. 20 loh ya, ini baru berapa orang itu yang bicara? Mas Fajar, kita siap-siap ini. Wujud di apa ya wawasan kebangsaan di MAN 1 Semarang di madrasah ini mungkin pengibaran bendera setiap hari, Bu. Jadi setiap pagi itu dikibarkan, kemudian ketika sore itu biasanya
dilepas sama ini siswa-siswa. Itu mungkin wujud dari cinta tanah air. Cinta Seperti tanah itu air. mungkin. Iya. Ya, salah satu indikator ya. Neng ojo mung kuwi tok itu ya. Ya harus komprehensif ya adik-adik ya. Oke, baik. Sekarang begini, coba adik-adik, tadi kan dari diskusi kita ini kita menjadi punya pemahaman yang sejalan gitu ya, bahwa ketika keragaman, ketika kemajemukan itu tidak kita sikapi secara tepat, maka dampaknya ya pasti akan timbul apa permasalahan gitu ya, akan ada konflik-konflik yang berpotensi untuk muncul gitu. Nah, sekarang begini. Ini konteksnya agak lebih Anda sesuaikan dengan tugas di satker Anda gitu, baik tugas Anda sebagai individu atau tugas organisasi Anda, gitu ya. Apa yang timbul, situasi apa yang Anda temukan atau Anda mendengar keluhan apa terkait dengan layanan-layanan yang belum maksimal atau belum optimal. Penyebabnya karena adanya persepsi yang kurang tepat dalam mengimplementasikan wawasan kebangsaan. Dampaknya layanan organisasi Anda itu menjadi tidak maksimal. Kira-kira ada fenomena apa yang Anda temukan? Boleh dilihat? Boleh disampaikan? Ayo, Liane. Selain yang berempat tadi, masih lebih banyak loh ya ini. Apa kasus, apa konteks permasalahan yang Anda temukan di tempat tugas Anda yang berdampak terhadap tidak optimalnya atau belum optimalnya layanan? Apa ini? Masa orang yang nemu? Coba adik-adik, saya gini sebelum menjawab itu, Anda menemukan keragaman apa yang ada di tempat tugas Anda? Wes, itu saya weh. Baik, Keragaman Bu. apa yang Anda temukan? Misalkan Ah, keragaman latar belakang dari siswa siswa, latar gitu, belakang itu apa ini, yang Mbak? Maksudnya, sekarang ini latar belakang budaya gitu, nggih, Bu. Kadang-kadang latar kan belakang budaya. ada siswa yang berasal dari mungkin kawasan kota gitu, Hmm. terus ada juga yang dari kawasan pantai seperti itu. Pasti mereka Nah, punya dampaknya apa, Mbak? latar belakang Ketika yang siswanya berbeda. itu tempat tinggalnya, komunitasnya gitu ya, itu dari wilayah yang berbeda seperti itu, apa yang menjadi dampak? Apa dampaknya terhadap tusi lembaga? Atau mungkin kalau dihubungkan dengan tugas Anda sebagai guru ya, Mbak ya? Nggih, Bu, guru. Apa dampaknya terhadap tugas Anda apa? Dampaknya nggih. Ngefek Kalau nggak kami itu? sih, Anda punya nggih. murid yang tinggal di kota, muridnya ada yang tinggal di daerah pantai gitu ya. Itu ada pengaruhnya enggak terhadap apa profesionalisme Anda sebagai guru kira-kira ada nggak itu? Nggih, yang jelas kami berusaha untuk memahami gitu nggih, Bu, karena di layanan BK gitu kami Oh, berusaha Anda BK memahami bahwa ya. latar belakang itu sangat mempengaruhi Oke. apa namanya Bentuk individu cara Anda, gitu. bentuk real Anda berusaha memahaminya gimana itu, Mbak? Apa aktualisasi Anda paham bahwa konseli Anda itu beda-beda gitu? Nggih, berusaha untuk ini Bu, memperkaya gitu ya, memperkaya jenis treatment gitu yang diberikan Oke, kepada good. Wes, individu. titik. Di bagian itu ya. Jadi keragaman itu berbanding lurus dengan sikap kita harus bagaimana. Itu poinnya di situ itu, ya. Kasusnya silakan saja itu tadi. Artinya begini, Mbak. Apapun konteks keragamannya, kalau cara pandang kita, cara bersikap kita nggak tepat, maka dampaknya adalah tusi kita, atau kalau ditarik lebih makro lagi, tusi lembaga kita menjadi tidak maksimal. Gitu kan? Karena kita menggunakan perspektif kita sendiri, bukan menurut seperti apa yang kita layani. Kan itu ya adik-adik ya. Jadi
Saya berharap Anda ketika memandang keragaman itu bukan hanya memandang sebagai, oh ini contoh-contoh, nggak hanya berhenti di situ. Tapi dengan keragaman itu, lalu kalau itu berhubungan dengan tusi kita, kita harus bersikap seperti apa. Kan gitu ya. Nah, saiki contoh lain lagi, selain yang disampaikan Mbak Dias. Ayo, adik-adik yang lain. Yang dari KUA boleh, KUA aja ya wes ya. Ada yang dari kampus? Atau mungkin dari kantor Kemenag, kabupaten kota atau dari Kanwil ada? Ada, Bu. Heeh, monggo Mas. Dari Gunung Kidul, Eh, pripun? oh, Oh, nggak apa-apa Mas Farhan. Tak kira oh mau sing ya. Gunung Kidul ya. Heeh. Gimana? Ya kalau berangkatnya dari keragaman tadi sih, kalau di kampus, ini kan saya kebetulan di UIN Sunan Kudus ya, Bu ya. Oke, iya. Ternyata Anda apa Mas? Di calon dosen atau apa? ya di dosen asisten Oke, ahlinya, heeh. Bu. Gimana? Gimana? Kalau yang saya amati beberapa bulan ini memang untuk keragaman itu sendiri ternyata pertama untuk mahasiswa itu tidak Mm-mm, hanya dari lokal mm-mm, tapi juga ada yang dari luar negeri juga, misalnya dari mm-mm, Malaysia yang kuliah mm-mm, di sini, itu bentuk keragaman pertama. Yang kedua juga ada agama lain yang mm-mm, juga kuliah di sini, Bu. mm-mm. Jadi apa namanya, keragaman itu juga nggak cuman backgroundnya Islam gitu, tapi juga dari suku dan agama yang berbeda juga, Oke, seperti itu. itu di fakultas apa Mas? Di fakultas apa? Kalau untuk yang Yang berbeda dari luar negeri itu, ha? yang berbeda negara tadi dari fakultas saya sendiri, Bu, di Apa itu? Usuludin. Di Hah? Usuludin. Usuludin. Oh Usuludin ya. di ilmu Al-Qur'an, di tasawuf dan psikoterapi. Itu Oh gitu ada ya. mahasiswa Oke, dari oke. luar. Ya, Seperti itu, Bu. dan itu nanti ada implikasi melekatnya terhadap cara Anda melayani mereka kan gitu ya nanti ya. Iya, Bu, terkait Oke. budaya, latar belakang dan sebagainya. Betul, betul. Oke, baik. Ya, gini, adik-adik, berikutnya ya. Setelah Anda bisa memandang keragaman itu dengan perspektif yang tepat, gitu ya, yang nanti ternyata akan berdampak atau berimplikasi terhadap cara kita melayani mereka. Sesungguhnya yang Anda lakukan itu kan bagian dari, tadi sudah beberapa menyampaikan, Bu, ini selaras dengan sila ini selaras dengan sila kesekian. Tadi gitu ya, kawan-kawan ya. Nah, dalam konteks apa yang sudah Anda pelajari, rupanya sikap-sikap yang Anda lakukan itu harus dijiwai oleh nilai-nilai bela negara. Gitu ya, adik-adik ya. Harus dijiwai oleh nilai-nilai bela negara. Coba, ada yang masih ingat kemarin saat belajar di MOOC, nilai-nilai bela negara itu apa saja ya? Ada berapa ya? Yuk, siapa yang ingat? Nilai bela negaranya apa wae? Halo? Saya, Bu. Boleh, Mas. Seingat saya, Bu ya. Seingat saya kalau Ya, nggak salah nggak itu apa-apa. ada cinta tanah air, Cinta kemudian tanah air. Pancasila, kemudian rela berkorban. Seingat saya itu sih, Bu. Oh ya, wes, telu walaupun urung urung komplit ya. Yuk, yang lain yang nambahi. Wajah-wajah baru wajah-wajah lama wae. Boleh saya menambahkan, Bu? Boleh, yuk, Mbak Iput, Mbak Iput atau Mbak Titin panggilannya? Iput, Bu. Mbak Iput ya. Iya, Mbak Ya, Iput mau nambahi atau eh, melengkapi? mau menambahkan, Bu, salah Hmm. satu nilai-nilai bela negara adalah kesadaran kita berbangsa dan bernegara. Contohnya, kita ikut serta dalam eh, pemilihan presiden, seperti itu, Bu, tentang Oke, pemilihan. ya sadar Oke. berbangsa dan bernegara. Yang lain lagi? Nih orang Mbak Iput liane ya ora Ya apa-apa. Bu, Monggo. eh, setia pada Pancasila dan kemampuan awal bela negara saja yang itu. Kemampuan awal bela negara, setia pada Pancasila, mau jadi ya Kemampuan disebut Pancasila ya. Apalagi, sopo sing iso nyebut ke komplit? Siapa yang bisa nyebutkan lengkap? Ada berapa tuh jumlahnya? Ada 5. Ada 5. Oh, ayo 5 itu apa saja? Tadi ada kemampuan awal bela negara, terus cinta tanah Ya. air, Heeh. kemudian rela berkorban, terus
setia sama Pancasila, terus yang satu apa tadi itu sadar berbangsa dan bernegara. Oke, baik. Komplit 5 ya. Ayo, saiki dibaleni. Sing cewek, siapa ya? Tak tunjuk ya. Rak dong, anu kok. Mbak Endang. Guyang guyu. Ayo. 5 itu apa Oke. saja mau baleni? Jadi, kemampuan awal bela negara, Mm-mm. setia kepada Pancasila, Oke. kemudian rela berkorban untuk negara, Mm-mm. eh, kemudian, aduh, lupa Bu. Anda punya catatan nggak? Semuanya saja ini. Anda punya Oke. catatannya nggak? Cinta Coba tanah dibuka. air. Dibuka. Orang sambo apal no. Ini Oke, bukan cinta untuk tanah hafalan. air, Bu. Buka. Ya. Heeh. Semuanya saja membuka. Ada 5 itu coba dibuka. Oke. Maksud saya setelah dibuka, adik-adik semuanya ya, itu kan masing-masing nilai bela negara itu dia punya indikator kan? Heeh. Mbak Dina, indikator yang cinta tanah air piro Mbak? Halo Mbak Dina, wis buka catatannya urung, contekannya dibuka. Iya, Bu. Heeh. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 7, Bu. Ada 6. Ada 6. Nempo pitu. Ada 6. 6. Hah? Ada Masuk kok 6. pitu, gege. 6. Apa 6,5? Ada 6 Kayak indikator lelang cinta ngomong. tanah air. Berapa? 6. 6 ya. Kalau Ya. yang kesiapsiagaan bela negara, kemampuan awal bela negara, Kemampuan awal ada 5. ada 5. Ya. Setia pada Pancasila sebagai ideologi, Ada 5 juga. 5 juga. Sadar berbangsa bernegara, Ada 5. ada 5. Siji meneh rela berkorban untuk Ada bangsa 5 negara. juga. Ada 5 indikatornya. Berapa? 5 atau 3? 5. 5 ya. Itu Ya. adik-adik harus paham ya. Masing-masing itu ya. Jadi nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi, kita aktualisasikan, kita implementasikan dalam tugas-tugas kita sebagai ASN itu ada 5 nilai dan di masing-masing nilai dia punya indikator. Mengapa saya ajak mengingat kembali tentang hal itu? Karena nanti Anda setelah ini akan diminta untuk mencari sebuah fenomena, mencari isu-isu, isu itu ada di tempat tugas Anda, isu itu pasti sesuatu yang tidak atau belum sesuai dengan harapan, kan gitu ya. Ketika ada kondisi yang belum sesuai harapan, tugas Anda menyampaikan ide atau gagasan mengatasi masalah itu. Nah, ketika Anda punya ide, ketika Anda punya gagasan untuk mengatasi masalah, Anda nanti akan diminta menunjukkan kok sampai punya ide begitu, kok duwe gagasan kaya ngono. Itu janjane spirit Anda berangkat dari Anda ingin menerapkan, mengimplementasikan nilai-nilai mana dari nilai bela negara gitu. Misalnya, Bu, saya melakukan ini, Bu. Ini bukti bahwa saya itu cinta tanah air saya, Bu. Kecintaan saya terhadap tanah air dalam kasus ini utamanya adalah spirit agar tanah air, pekarangan, dan semua wilayah di Indonesia itu tidak pernah akan lepas karena saya ingin ikut andil untuk menjaga. Nah, nanti begitu adik-adik, nanti tugas Anda akan begitu. Ya, makanya tidak harus dihafalkan. Percuma hafal tapi perilakunya tidak mencerminkan itu gitu ya. Maka tadi sekilas saya hanya ingin tahu Anda masih ingat atau enggak. Nek lali yo bukaan catatane. Gitu ya. Jadi kita bukan untuk hafalan tapi lebih pada menjadikan itu sebagai cara pandang dan cara bersikap kita. Gitu ya, adik-adik ya. Clear ya? Nah, Anda ketika mau memberikan gagasan, Anda ketika harus melaksanakan gagasannya, itu kan semua modalitas, semua potensi yang Tuhan karuniakan pada kita, itu harus diaktifasi.
ya hatinya, pikirannya, raganya, atau fisiknya, semuanya harus Anda apa? Anda aktifkan, harus diaktifasi semuanya. Maka kan ada itu ya, Anda harus selalu siap siaga untuk melakukan aksi bela negara. Dan terkait dengan itu, Anda kan juga ada tugas-tugas, toh, apa aktivitas yang menunjukkan Anda itu melakukan aksi siap siaga bela negara dan Anda diminta melaporkan itu gitu ya. Anda membuat jurnal, nanti jurnalnya dibuat jurnal aktivitas Anda yang menunjukkan kalau Anda itu siaga untuk melakukan aksi bela negara itu apa. Nanti Anda diminta untuk merekam dalam bentuk MP3, nanti diupload ke LMS dan seterusnya. Gitu ya adik-adik ya. Wes, itu pengantar terkait dengan apa yang akan dan apa Anda kerjakan gitu. Terus adik-adik berikutnya sesungguhnya arah dari semuanya yang kita diskusikan tadi adalah menumbuh kembangkan, menguatkan karakter-karakter sebagai PNS gitu ya. Dan harapannya ini betul-betul menjadi bekal, ini betul-betul menjadi fondasi. Jadi Anda punya karakter yang kuat itu latihannya sekarang, tapi manfaatnya sepanjang minimal saat Anda masih menjadi PNS. Itu ya. Jadi semangat Anda, kesungguhan Anda, kegigihan Anda, ojo mung wayah masih jadi CPNS. Terutama pada saat ikut latsar. Engko nek wis jadi PNS lali kabeh. Nah, berharap Anda tidak seperti itu, gitu ya. Jadi mau sekarang, mau besok, sampai nanti purna tugas, mugo-mugo husnul khotimah sebagai PNS, sebagai abdi masyarakat. Citra Anda harus citra-citra yang baik saja. Kan gitu ya. Harimau mati meninggalkan ya, lali besan. Iku dipelajari zaman saya apa iku SD apa MI di ya harus diingat itu. Jadi tinggalkan hanya hal-hal dan pesan yang baik saja. Gitu ya adik-adik ya. Makanya di antara apa yang menjadi target dari apa CPNS ini di Latsar terutama di agenda 1 itu apa coba? Anda itu tahu gitu ya. Jadi punya pengetahuan-pengetahuan yang cukup. Dengan pengetahuan Anda itu Anda harus mau, artinya mau itu Anda harus punya komitmen gitu ya, punya semangat, punya spirit dan kemauan itu diimbangi dengan mampu. Jadi tahu, mau, mampu gitu ya. Anda tahu apa yang menjadi bidang tugas dan tanggung jawab Anda tahu bagaimana cara melaksanakan tugas secara profesional, butuh skill apa. Berikutnya, dengan pengetahuan itu, Anda harus mampu melaksanakan tugas dengan cara-cara yang Anda ketahui itu. Dalam hal Anda menyadari bahwa anda itu merasa kurang ini, belum bisa begitu, belum paham ini, belum paham itu, maka Anda harus membangun kompetensi Anda. Anda harus mengembangkan kompetensi Anda supaya jangan sampai Anda itu memberikan layanan yang sesukanya, bukan yang semestinya. Anda harus bersyukur bahwa Anda itu mendapatkan amanah, mendapatkan titipan dari Yang Maha Menciptakan, Yang Maha Berkehendak. Ingat, kawan-kawan Anda masih banyak yang belum seberuntung Anda. Wis berkali-kali ikut CPNS, tes, gagal lagi, gagal lagi. Nah, Anda ini berhasil. Kan gitu ya, adik-adik ya. Maka rasa syukur Anda bukan hanya dengan ucapan, tapi wujudkan dengan aksi nyata. Siap, adik-adik? Siap? Siap. Pertama dijawab lisan, berikutnya buktikan dengan aksi nyata. Gitu ya adik-adik ya. Oke, baik. Nah, setelah itu Iya, Bu. adik-adik, ya oke, sip, harus siap ya. Dan janji Anda bukan ke Bu Amiroh ini, tapi janji pada diri sendiri dan janji pada yang memberikan kesempatan ini. Siapa yang memberi kesempatan? Tuhan yang Maha Berkehendak. Itu ya, yang Maha Penuh Kasih Sayang. Itu ya adik-adik ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ya.
kita lanjut. Anda nanti akan ada tugas-tugas gitu ya, adik-adik ya. Saya tunjukkan ya tugasnya apa ya. Sebentar, maaf. Saya belum share screen nih tadi ya. Share screen dulu. Ini bahannya sebenarnya sudah ada di apa namanya? Di PLC ya. Kalau Anda sudah download ya Anda pasti sudah bisa melihat gitu. Tapi nggak apa-apa. Ada tugas individu dan tugas kelompok ya, adik-adik ya. Untuk tugas individunya nanti Anda akan saya minta mencari isu itu masalah ya, di tempat tugas Anda. Dan isu itu isu yang menurut Anda, menurut rekan-rekan Anda itu yang nanti kalau tidak segera diatasi itu dampaknya terhadap menurunnya atau belum optimalnya eh, layanan di tempat tugas Anda, baik layanan atau kinerja tugas Anda sebagai apa profesinya saat ini atau kinerja organisasi. Gitu ya adik-adik ya. Nah, maka dalam hal ini Anda harus banyak dialog, banyak tanya, konsultasi dengan pimpinan gitu ya. Minimal kalau belum apa diinfo siapa apa namanya mentornya, Anda bisa dialog dengan rekan sejawat atau seniornya gitu. Sebanyak mungkin cari masalah gitu, cari isu. Walaupun saya tahu ini ojo-ojo nek ndelok wajah iki wis banyak masalah gitu ya, tapi Anda masih saya minta mencari masalah lagi gitu. Tapi dengan masalah-masalah itu Anda harus bisa menemukan solusinya dan solusinya Anda nanti yang mengerjakan gitu. Bukan mencari masalah terus solusinya kok dibroke wong liya enggak gitu ya. Oke. Dari nanti penjelasan detailnya setelah ini ya. Ini gambaran dulu gitu. Dan berikutnya Anda juga punya tugas kelompok. Untuk tugas kelompoknya nanti kan ada dua kelompok besar ini ya, kelompok 1 dan 2 toh. Nah, nanti untuk tugas kelompoknya ya boleh dibuat di tiap kelompok itu Anda bagi menjadi masing-masing kelompok kecil. Tiap berapa ya? 5 orang, 5 orang. Berarti nanti ada 2 kelompok di kelompok 1, 2 kelompok lagi di kelompok 2, gitu ya, biar efektif maksudnya. Terus nanti di masing-masing kelompok tadi kita sebut kelompok A dan B ya, terserah nanti silakan Anda membaginya. Nah, dari 2 kelompok masing-masing itu tugasnya sama, yaitu membuat video kompilasi. Karena kompilasi, kontributornya ya masing-masing anggotanya gitu ya. Apa yang perlu dikompilasi? Kelompok A mengkompilasi video tentang wawasan kebangsaan. Yang B mencari video terkait dengan bela negara. Setelah dikompilasi, Anda nanti tunjukkan itu sumbernya didapat dari mana, tapi hasil kompilasinya jangan terlalu lama durasinya. Walaupun di situ tercantum maksimal 5 menit, saran saya jangan 5 menit gitu, kesuwen gitu. Ya, sekitar 3 maksimal mendekati 4 menit lah gitu. Ya, oke ya, adik-adik ya, dikemas dalam bentuk MP4. Nek duwe channel YouTube ya nggak apa-apa, boleh diupload di channel YouTube-nya gitu ya, atau di Drive bersama. Nah, Anda mengupload tapi cukup linknya saja, orang video nih gitu ya, tapi linknya saja yang tadi sudah di upload, apakah ke channel YouTube salah satu dari Anda yang punya channel YouTube atau ke Drive bersama boleh gitu ya. Kemudian nanti ya karena itu ada penilaiannya ya adik-adik ya, maka nanti buat secara apa ya, secara serius gitu dan nanti hasilnya biar maksimal. Gitu ya. Itu untuk tugas kelompok ya adik-adik. Adapun untuk tugas nanti ada tambahan lagi untuk tugas kelompoknya, yaitu 2 lagi apa? Kalau ini nanti tugas tugas per kelompok besar. Tadi kan masing-masing kelompok dipecah jadi 2 kan, berarti ada 4 ya. Nah, yang ini nanti cukup 2 saja. Berarti hanya untuk kelompok 1 sendiri dan kelompok 2 nanti sendiri. Apa tugasnya? Anda masing-masing kelompok 1, 2 membuat satu lagu ning isine yel-yel kelompok gitu ya, lagu tapi isinya yel-yel. Nah,
Anda tulis liriknya saja. Gitu ya. Ora usah direkam. Prakteknya besok kalau Anda datang ke Balikdiklat. Gitu. Karena besok kan Anda ada 3 hari ke Balikdiklat kan. Nah itu nanti Anda baru praktekkan. Satu lagi, Anda membuat skenario video, bukan video, skenario role play. Gitu ya, skenario role play tentang bela negara atau tentang perjuangan gitu ya. Nanti ada penjelasannya. Nah, jadi nanti link video yang Anda buat tadi dilengkapi dengan itu tadi lirik dari yel-yel Anda dan satu lagi skenario role play yang akan dipentaskan, dipraktekkan besok saat Anda datang ke Balikdiklat. Gitu ya. Waktu uploadnya Anda bisa cek itu maksimal hari Kamis besok. Itu ya. Jadi pertemuan sinkronus kita yang kedua itu hari Kamis, maka batas uploadnya maksimal hari Kamis itu. Sehingga begitu agenda 1 selesai, baik sinkronus maupun asinkronus, Anda sudah selesai mengupload tugasnya. Itu ya, adik-adik ya. Oke, itu untuk tugas individu dan kelompok. Nah, sekarang penjelasan untuk tugas individunya. Selain yang tadi membuat rekaman aktivitas harian dalam bentuk MP3 ya, yang nanti diupload juga di BLC. Nah, adik-adik, tadi saya katakan untuk tugas individu kan Anda menemukan masalah ya. Masalahnya Anda cari di tempat tugas Anda, cari yang masalah itu bukan penyebab loh, tapi Anda mencari dampak yang timbul. Sekali lagi, yang dimaksud dengan isu adalah dampak yang timbul karena berbagai sebab. Dampak itu saran saya cari temukan yang terhubung dengan belum optimalnya tusi Anda terutama atau belum optimalnya tusi organisasi Anda, tapi Anda punya kewenangan untuk mencari, menemukan, dan mengatasi isu tadi. Itu adik-adik ya. Jadi clue-nya adalah apapun isu yang Anda angkat, itu sebisa mungkin hubungkan dengan kewenangan dan tanggung jawab tusi Anda. Kalaupun tidak langsung berhubungan dengan tusi Anda, yang utama boleh terkait dengan tusi tambahan. Gitu ya. Atau yang penting Anda punya kewenangan untuk melaksanakan gagasan Anda. Clear ya, bagian dari kategori isunya ya. Oke, terus, nah nanti Anda harus melakukan 4 tahapan ini. 1, melakukan praanalisis. Output praanalisis Anda punya 5 isu. Ya, adik-adik ya. Isunya tentukan mungkin dapat banyak nih. Melihat dan menemukan banyak. Neng, pilih 5 saja. Jadi nanti ada 5 isu terpilih. Gitu ya. Setelah 5 isu terpilih dengan konteks di tempat tugas Anda, terkait dengan tusi utama atau tusi tambahan Anda. Setelah itu 5 isu tadi Anda tapis. Ya, ditapis itu maksudnya dipilah, disortir. Nanti ada tekniknya. Tekniknya teknik APKL dan USG gitu ya. Disortir dari 5 menjadi 3, 3 disortir menjadi hanya tinggal 1. Ketika sudah ketemu satu isu terpilih itulah yang kita akan namai dengan core isu. Isu utama atau core isu. Gitu ya adik-adik ya. Isu tadi mulai dari yang Anda tulis dan temukan 5, disortir jadi 3 sampai akhirnya mung tinggal 1, itu Anda rumuskan dengan statement negatif. Belum optimalnya layanan ini, belum optimalnya apa gitu ya adik-adik ya. Tapi jangan bicara penyebab. Contohnya gini, kurang efektifnya pemanfaatan sarana prasarana. Nah, itu ngomong sebab itu. Anda nggak boleh begitu nanti. Tapi cara berpikirnya begini, ketika di tempat tugas Anda ada sarana prasarana, ada website, ada pemanfaatan teknologi, kok belum maksimal, kok masih kurang, atau bahkan belum digunakan, apa dampaknya? Nah, cara mikirnya nanti gitu ya.
Apa dampaknya? Apakah terhadap tusi Anda? Apakah terhadap tusi organisasi? Nah, dampak itulah yang akan kita nyatakan dan kita sebut sebagai ini loh isu saya, ini loh masalah yang saya angkat. Itu ya, bisa dipahami ya adik-adik ya. Nah, setelah itu, setelah tahu mana isu utama yang Anda pilih untuk nanti dicarikan alternatif penyelesaiannya, Anda analisis dulu. Anda dalami dulu yang tahap 3 ini. Mendalaminya menggunakan teknik fishbone diagram atau diagram fishbone. Mengapa kok menggunakan diagram fishbone? Karena Anda dengan fishbone itu akan mencari apa penyebabnya. Kok sampai ada layanan yang tidak optimal? Kok ada kondisi yang tidak ideal? Itu janjiannya penyebabnya apa? Nah, itu nanti masuk pada analisis lebih lanjut pendalaman isu. Gitu ya adik-adik ya. Berdasarkan sebab-sebab itu, Anda nanti mengusulkan, merancang apa gagasan Anda untuk mengatasi masalah yang sudah Anda temukan sebabnya. Oh, penyebabnya ini ternyata. Ya sudah, kalau masalah itu timbul karena sebab ini, maka saya dengan posisi dan kapasitas saya saat ini, besok di masa habituasi, yaitu kurang lebih sekitar 1 bulan, saya bisa melakukan apa sih? Saya bisa menyelesaikan apa sih? Cara berpikir Anda begitu nanti. Gitu ya, adik-adik ya? Clear? Nah, sekarang lanjut. Nanti ini adik-adik, rambu-rambunya ini ya, isu yang Anda akan rumuskan, jumlahnya 5 tadi ya, itu nanti ini harus fokus dan harus mencantumkan lokus. Lokus itu di mana kasus itu terjadi. Ya berarti di tempat tugas Anda. Jadi misal nih, belum optimalnya layanan ini atau layanan itu, gitu ya, di madrasah mana, di KUA mana, di kampus mana, gitu ya adik-adik ya, harus ada itu. Nek ora ono lokusnya kok jojo terjadi di mana ini nanti di Nusa Tenggara apa ning ngene Papua itu ya. Fix harus ada lokus. Setelah itu Anda tapis dengan 2 teknik gitu ya. Tekniknya pertama APKL. APKL itu A-nya aktual, P-nya problematik, berikutnya K-nya kehalayakan, satunya lagi L-nya kelayakan. Cara menapisnya adalah dengan memberi skor. Anda nanti menggunakan skor ya, skornya menggunakan skala Likert 1, 2, 3, sampai 5. Silakan Anda nanti cermati, Anda diskusi dengan rekan kerjanya, Anda bisa konsultasi dengan pimpinan gitu ya. Menurut Anda, menurut teman-teman Anda, masalah yang Anda angkat itu aktual atau tidak? Salah satu parameter aktual tidaknya adalah apakah isu yang Anda angkat itu banyak jadi pembicaraan. Sopo wae nek ketemu sing diomongke kuwi. Kapan wae nek ketemu sing dibahas kuwi. Kapan dan di mana saja. Nah, berarti semakin itu Anda sering jumpai, artinya kasus Anda, isu Anda semakin aktual. Maka nanti skor yang Anda berikan harus tinggi, bahkan jika perlu maksimal. Nek maksimal piro? Ya 5. Jangan sampai nanti isu utama Anda atau isu terpilih yang terakhir 1, yang mau di fishbone ya adik-adik ya, itu di APKL-nya angka aktualnya kok siji itu nanti ditolak. Jadi minimal ya 4 nanti. Kalau 1 kan artinya tidak cukup aktual, masih ada isu lain yang lebih aktual. Ngapain dijadikan sebagai core isu gitu ya. Problematik itu ruwetnya, kompleksnya, rumetnya gitu ya. Semakin rumit, semakin ruwet, semakin kompleks, maka angka skor yang Anda berikan semakin tinggi. Semakin masalah itu berdampak, bersinggungan, mengganggu banyak orang, baik di dalam maupun di luar tempat tugas Anda, artinya tingkat kehalayakannya tinggi. Skor Anda yo harus tinggi.
Jadi nek masalah-masalah mung menyinggung atau terhubung ke 1-2 orang berarti kehalayakannya rendah. Skore siji, nek siji ya aja dadi isu utama. Gitu aja-aja iki gugur mergo baper wae gitu ya. Terus sekarang yang terakhir kelayakan. Anda perlu mencermati ini layak diangkat nggak sebagai isu gitu ya. Nah, layak tidak layaknya skor Anda adalah eh, semakin tinggi nanti. Nah, ini nanti jadinya begini, adik-adik. Gambaran Anda ketika melakukan tapis isu, gitu ya. Ini ABCDE itu masalah atau isunya, APKL ini Anda memberikan skor, Anda jumlahkan, terus di ranking. Nah, ranking 1 inilah yang nanti akan menjadi core isu Anda, isu utama Anda. Anda lihat ini angkanya tinggi semua. Tidak ada muncul di sini angka 1, 2, tidak ada. Itu ya, terutama yang aktual ini. Setelah itu Anda tapis dengan USG. USG itu urgensi, seriousness, dan growth-nya. Semakin serius isu itu harus Anda segera atasi dan cari solusinya, dia semakin penting, semakin urgent itu. Semakin serius harus karena nanti dampaknya itu apa? Betul-betul mengkhawatirkan, nah nanti skor Anda semakin tinggi, begitu juga kalau masalah itu nanti akan semakin luas dampaknya, semakin tidak kondusif, nah itu growth-nya semakin tinggi. Sama, ini nanti juga Anda tapis dengan memberi skor gitu ya. Nah ini yang Anda sebut sebagai core issue. Setelah itu Anda tapis dengan fishbone. Fishbone itu intinya mencari sebab akibat. Nah, gambar fishbone-nya begini. Fish itu kan ikan ya, adik-adik ya. Tapi ini ikan yang tanpa daging ini. Cuma ikan dan durinya saja. Ini gambaran kepala ikannya gitu ya. Terus ini masalah yang Anda jadikan isu utama atau core isu. Nanti Anda tulis di sini nih, apa isunya ya. Terus nanti di sini aspek penyebabnya apa? Kita sepakati nanti untuk aspek penyebab itu metode, material, dan satu lagi milieu atau environment ya. Machine atau tools ini nanti jadi satu dengan material. Itu ya adik-adik ya. Dan ini nanti cara membuat fishbone-nya pastikan ada panahnya ini ya. Tanda panahnya kudu ono. Ini walaupun saya pembekalan begini sudah memberikan informasi begitu, engko prakteknya ya ji ono sing ora manut iki. Masih banyak yang membuat diagram fishbone nggak pakai panah-panah begitu itu. Itu nanti maknanya akan beda. Nah, nanti misal ini, kok sampai ada terjadi situasi seperti ini? Penyebabnya apa sih? Kalau ditinjau dari men itu orang-orang, aktor-aktor yang menjadi penyebab kok sampai terjadi ini itu siapa saja? Dan di sini Anda cantumkan apa yang dia lakukan, apa yang selama ini ada dan Anda temukan dalam men itu. Nah, ini penyebab pertama, penyebab kedua. Anda lihat ini ada panahnya semuanya. Dari metode itu cara ya, cara men ini bekerja, cara ini beraktivitas kok sampai berdampak seperti ini. Nah, itu Anda tulis di sini. Carane piye? Gitu ya. Material ini nanti terkait dengan bisa alat-alat, bahan-bahan. Jadi ini terjadi begini karena belum ada ini, belum ada itu, belum punya ini, belum punya itu, gitu ya adik-adik ya. Jadi kalau tentang apa ini sarana hal-hal yang mendukung itu posisinya di sini. Gitu ya. Contoh, belum punya SOP ya, berarti tempatnya di sini, di bagian material. Karena belum punya SOP, maka cara kerjanya gimana? Layanan, prosedurnya tidak jelas. Nah, gitu ya. Jadi orang bekerja semaunya sendiri. Nah, gitu. Mennya gimana? Tidak ada tanggung jawab karena masing-masing tidak tahu tugasnya. Nah, itu di bagian men. Jadi nanti penyebab dari aspek ini di sini, itu nek dicari benang merah iso ketemu. Satu lagi nanti yang kita akan gunakan adalah milieu atau environment.
milieu atau environment. Jadi ada budaya apa, ada kebiasaan apa, ada lingkungan yang bagaimana kok sampai terjadi situasi atau kondisi seperti yang kita munculkan itu. Gitu ya adik-adik ya. Nek sudah, nanti Anda tandai berdasarkan sebab-sebab yang Anda cari dan temukan, nanti rumusan Anda ini harus spesifik ya. Jangan yang membuat orang bertanya lagi. Kalau dengan seperti itu, orang yang tidak tahu tempat tugas Anda berikut situasinya perlu bertanya, maka Anda jelaskan lagi. Ini ada warna merah, ada hijau. Hijau itu memperjelas merahnya, biar orang nanti nggak tanya. Saya berharap besok ketika saya minta paparan, saya nggak perlu, ya apa mas, karepmu mas. Saya berharap nggak muncul pertanyaan itu. Sehingga biar nanti tidak ditanya begitu oleh Bu Amiro, pastikan yang Anda tulis sebagai penyebab isu Anda itu hal yang sudah tidak perlu penjelasan lagi. Pastikan orang paham apa yang real terjadi dan itu yang menyebabkan isu yang Anda angkat itu. Itu ya adik-adik ya. Nah ini nek wis ditandai. Nanti Anda rencananya kan mau memberikan gagasan penyelesaian toh. Nah gagasan Anda itu untuk menyelesaikan sebab yang mana, dari aspek yang mana, menkah, metodkah, materialkah, yang itu wilayah kewenangan Anda. Nah, nanti caranya boleh diberi tanda lingkaran atau apa begini di blog ya kena. Yang penting nanti Anda bilang, Bu, nanti saya akan memberikan gagasan. Gagasan saya berangkatnya dari yang saya tandai ini, Bu. Gitu ya, adik-adik ya. Wes. Terus kalau sudah ya nanti Anda memberikan gagasannya apa. Nah, gagasan Anda nanti minimal 5. Minimal ya, aja kurang. Minimal 5, setiap gagasan Anda itu nanti supaya bisa terlaksana, bisa terwujud, langkahnya apa. Pastikan dalam gagasan itu yang pertama Anda harus konsultasi mentor. Jangan sampai tidak. Bung Anda itu CPNS yang punya mentor, maka apa yang Anda akan lakukan, pastikan diawali dengan konsultasi mentor. Itu ya, misalnya gini, konsultasi dan perencanaan. Nah, pertama konsultasi dengan mentor, 2 apa, 3 apa. Terakhir harus ada evaluasi dan monitoring, mengevaluasi semua yang Anda rencanakan terlaksana atau tidak. Ada kendala apa, ada hambatan apa, ada solusi apa, dan seterusnya. Gitu ya adik-adik ya. Setelah itu Anda juga sambil apa itu? Menunjukkan apa nilai bela negara yang akan Anda implementasikan gitu. Saya tak tunjukkan contohnya ini di akhir paparan dan pembekalan dari saya. Ini ya, ini form ini sudah ada di VLC ya, adik-adik ya. Ini tugas individunya ya. Nah, ini ya. Terus nanti ada APKL, ini ketentuan umumnya ya. Nanti penulisannya, tapi nanti khusus untuk yang Fishbone, biar nanti 1 kali tayang itu terbaca langsung, maka fontnya bisa Anda sesuaikan. Tidak harus 11 ya. Boleh diperkecil jadi 10 atau 9, apa-apa nih, yo cilik banget. Yang penting 1 kali tayang itu langsung terbaca. Nah, ini apa APKL-nya gitu ya. Terus nanti ini USG-nya, nanti ini fishbone-nya gitu ya. Nih adik-adik nanti nggak usah pakai ABCD ya. Ini ABCD itu maksud saya apa isunya gitu ya. Penyebabnya apa kok apa isunya? Penyebabnya apa? Jadi nggak boleh ada kode begini. Ya, ini hanya contoh maksudnya penyebabnya ada 3. Penyebab pertama, penyebab kedua, penyebab ketiga, dan seterusnya. Gitu ya. Jangan sampai gara-gara ini melihat ada ABCD terus besok Anda nulis ABCD. Kalau sudah nanti gagasannya apa, berikutnya nah ini tadi Anda dengan gagasan yang Anda sampaikan tadi itu sebenarnya implementasi dari nilai bela negara yang mana di butir indikator yang mana. Tadi kan ada ya, cinta tanah air indikatornya 6, sadar apa berbangsa bernegara sampai yang terakhir itu 5. Nah, Anda ini terhubung dengan indikator yang mana aksi Anda. Clear ya adik-adik ya? Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Cukup?
Saya Bu mau bertanya Bu. Boleh. Mohon maaf ini yang tadi masih bingung masalah pembagian kelompok antara kelompok AB itu dibaginya maksudnya gimana Bu? Mau diulang lebih jelasnya Bu? Oh, Iya. Mas Abu kelompok piro? 2 kan? 2. Kelompok 2 itu 10 orang toh? Oke. Nah, Oke. 10 orang itu tugas bersamanya nggawe yel-yel karo apa role play Mas. Skenarionya role play gitu ya. Tak tunjukkan. Ini jane di apa BLC ya wis ono kok. Bentar. Tugas kelompok. Nah, ini Mas, yang visualisasi video bangsa tadi 10 orang itu engkau dibagi 5-5 Mas. Gitu ya, 5-5 nanti yang 5 pertama membuat tentang apa tadi bela negara, satu lagi wawasan kebangsaan, wes dibolak-balik terserah gitu ya. Terus yang tugas eh, kelompok besar itu nanti yang ini membuat yel-yel gitu ya dalam bentuk lagu. Nah, sing diupload liriknya saja bareng karo link videonya tadi. Nah, terus satu lagi ini skenario role play dan ini nanti akan dipraktekkan besok kalau Anda sudah datang ke Balikdiklat. Gitu aja. Clear ya, Mas ya? Yang lain adik-adik clear ya? Mm-mm. Oke, masih ada lagi untuk tugas individu? Aman? Kalau sudah jelas, berarti untuk sesi pertemuan sinkronus kita yang sekarang bisa kita cukupkan. Anda jangan keluar dari room dulu nih. Diskusikan dan sepakati sih tentang kelompoknya tadi ya. Oke, baik. Adik-adik, untuk pertemuan pertama sudah kita cukupkan karena Anda sudah tidak ada yang tanya lagi, gitu ya. Pastikan terutama untuk tugas individu mencari isu, kemudian Anda tentukan 5, awas, jangan keliru sebabnya, gitu ya. Tapi dampaknya. Rumusannya berupa kalimat negatif, ora usah panjang lebar kayak arah nggawe pembuka atau prolognya cerpen ya. Jadi langsung kurang atau belum optimalnya apa, di mana, nggak usah karena itu nih nggak usah ditulis sih. Karena ini karena itu nanti nek wis fishbone. Setelah itu Anda tapis dengan APKL sampai muncul ranking 1, 2, 3 sampai 5. Ranking 1 sampai 3 Anda ambil, copy persis, masukkan ke USG gitu ya. Tapis nomor 1 ranking skornya Anda bawa ke Fishbone. Fishbone-nya nanti dilihat dari apa namanya milieu, man, metode dan apa mana sih jenis material gitu ya. Nah, wis Anda cari dan temukan apa gagasan penyelesaiannya. Itu ya adik-adik ya. Lalu hubungan dengan aksi bela negaranya. Oke, terima kasih adik-adik. Semoga bisa dipahami. Besok Kamis kita ketemu lagi juga di pagi hari setelah Anda seremonial pagi. Gitu ya. Oke, terima kasih. Saya izin untuk meninggalkan room bersama ini. Selamat pagi, sehat, sukses, dan semoga tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Tapi kok ora sinau? Melanjutkan aktivitasnya ya, Bu. Baik, teman-teman, apakah untuk membahas terkait dengan penugasan kelompok akan dibahas di room Zoom ini atau di luar Zoom? Di Zoom ini Gimana? aja Bu, biar lebih cepat waktunya. Di sini ya. Baik. Pak Abu, untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya ya kepada Pak Abu. Sudah jadi host kan Pak Abu. Baik, terima kasih Bu. Mas Pandi bisa minta tolong nih Pak Abu dijadikan dulu. Gimana Mbak? Bisa minta tolong Mas Pandi, Pak Abu, Moh Abu untuk dijadikan co-host atau mungkin host ya. Karena izin saya harus keluar dari Zoom ini untuk melanjutkan kegiatan ke Jogja. Sudah saya jadikan co-host Mbak. Pak Oke.
Baik teman-teman, saya mohon izin ya untuk keluar dari Zoom ini. Selamat melanjutkan diskusinya. Semoga menghasilkan kesepakatan yang baik untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak mulai.